Kami perwakilan dari divisi yang produk 7D ini membuat 2 produk. Yang satu ini dispenser akan dijelaskan oleh saya dan Aping. Satunya lagi ini globe akan dijelaskan oleh Zafran. Pertama ini saya jelaskan dispenser dulu, saya dulu. Jadi untuk dispenser ini terbuat dari 100% barang itu daur ulang, tapi 100% higienis juga karena walaupun daur ulang bekas tapi higienis karena sudah dicuci. Nah terus ini juga 100% kerja. Tolong ditunjukkan cara kerjanya, Aping. Jadi ini tutup botol bekas ini udah disambungin sama pipa dan selang yang ada di dalam sini. Saya nggak bisa jelasin secara rinci gimana konsepnya gimana, yang pasti ya cara kerjanya itu gini. Cuman juga nggak terlalu pasti, kadang mati kadang ya. Itulah. Nah terus apa untungnya dispenser ini? Nah dispenser ini tuh murah karena pakai barang bekas gitu, jadi ya nggak perlu keluar biaya. Terus juga ini yang paling menguntungkan ya, kalau dispenser biasa yang di asrama itu kan kalian ngangkat galon gitu, nah berat, kalian nggak kuat, ntar dispenser bisa jatuh, galonnya bisa jatuh, pecah kan, fuking. Nah tapi kalau ini tuh dispensernya yang kalian angkat, kalian taruh botol, jadi bukan galon yang diangkat, jadi ya kebalikannya, jadi lebih tidak menguras tenaga gitu. Udah. Nah sekarang akan menjelaskan globe oleh Zafran. Jadi saya dan kelompok saya kali ini membuat sebuah globe atau bisa disebut dengan replika bumi. Alat-alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat globe ini yaitu adalah satu bola plastik yang bekas atau habis dibuat main, terus bolong kan bisa dipakai. Terus habis itu kardus, dan kawat. Langkah-langkah cara membuat kami yaitu pertama itu bola yang bekas itu dicat dulu hingga menjadi warna biru laut. Terus lalu gambar pulau-pulau dan negara-negara yang ada di dunia ini. Terus yang ketiga kita bikin fondasi dan kita tancapkan kawat dan disambung semuanya hingga menjadi rangkaian seperti ini. Alasan kami membuat produk ini yaitu adalah terutama dari bahannya itu kan bola. Sebagai kami kan anak laki-laki kan biasanya bermain bola, daripada bolanya rusak dibuang itu kan jadi percuma aja. Lebih baik kita buat untuk menjadi kreasi-kreasi seperti ini dan untuk menjadi hiasan dan juga berguna juga. Terus tujuan dari kita membuat globe ini adalah supaya untuk bisa belajar ilmu geografis atau IA yang ada di ilmu IPS. Sekian dari kita kelompok 7D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita keluarga Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim produk dari kelas 7E menampilkan 2 produk, yaitu teleskop sederhana dan bingkai. Untuk produk pertama yaitu bingkai. Bingkai ini sebagian besar dibuat dari bahan bekas. Contohnya adalah kardus dan karton. Untuk hiasan kami menggunakan kertas origami yang disobek-sobek dan digabung dan ditempel di sini. Seperti yang kita ketahui, bingkai ini fungsinya adalah untuk memajang sebuah karya, seperti contohnya foto ataupun lukisan. Kami di sini menggunakan foto para guru SMP Sains. Untuk produk kedua yaitu adalah teleskop. Teleskop ini kita menggunakan buffalo berwarna, 2 kaca cembung dan pipa. Fungsi kaca cembung di sini agar memperbesar yang kita tuju. Kaca cembung sifatnya adalah terbalik. Jadi kalau kita lihat pakai kaca cembung atau teleskopnya pasti terbalik.
Sehingga dua kaca cembung ini memiliki kegunaan masing-masing. Seperti kaca cembung yang di sini adalah kaca objektif, sedangkan yang di belakang atau dekat dengan mata disebut dengan kaca okuler. Siapa yang mau mencoba? Nah. Terbalik tidak? Loh, kok terbalik ini nggak jelas? Ya, makanya astronom tidak memperdulikan terbaliknya, karena astronom mengetahui dengan otaknya kanan kiri atas bawahnya, jadi tidak diperdulikan. Kecuali kita tidak punya otak, makanya yang terbalik Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita keluarga Pancasila. Wabarakatuh. Kami perwakilan dari tim produk 7F akan mempresentasikan hasil kerja keras kami selama beberapa hari ini. Di sini kami mengambil tema yaitu pohon kehidupan dari penghijauan penghijauan alam. Bahan-bahan yang kami gunakan antara lain pipa, kawat, kayu bekas, kertas bekas, lem, kapas, dan cat. Catnya ada akrilik, terus ada watercolor juga. Alasan kami memilih untuk membuat produk ini ialah karena kami prihatin dengan lingkungan sekitar kami. Alam mulai mengalami kerusakan diakibatkan oleh manusia yang sering merusaknya. Mereka menebang, membakar, dan juga membangun bangunan di pohon-pohon yang sudah ditebang pohonnya, sehingga hutan itu menjadi gundul. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghijauan. Penghijauan itu apa sih? Penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna hijau. Maka dari itu, untuk menggambarkan kegiatan menanam pohon, kata yang digunakan adalah penghijauan. Penghijauan banyak dilakukan oleh masyarakat. Mengingat bahwa pohon mempunyai banyak sekali manfaat, tidak hanya bagi lingkungan atau alam, namun juga bagi makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Manfaat pohon. Penghijauan merupakan salah satu perbuatan mulia. Mengapa? Tentu saja karena pohon merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai segedung manfaat. Sebelum membahas mengenai manfaat penghijauan, sebaiknya kita mendengarkan dahulu mengenai manfaat pohon. Beberapa manfaat dari pohon antara lain sebagai berikut. 1. Sumber penghasil oksigen. 2. Menyerap air dan mengunci di akarnya. 3. Mencegah banjir. 4. Mencegah terjadinya tanah longsor. 5. Mengatasi kekeringan. Manfaat penghijauan. 1. Mencegah banjir. 2. Menjaga kualitas air. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Melindungi satwa. 5. Mengontrol iklim. 6. Mengurangi dampak hujan asam dan lain-lain. Selain itu, produk ini juga kami buat menggunakan bubur kertas. Bubur kertas ini kami awalnya merobek-robek kertas ulangan bekas. Kertas ulangan bekas kami robek-robek menjadi kecil, terus kami masukkan ke air. Airnya itu lalu diaduk-aduk, dirobek-robek lagi di dalam embernya. Kami aduk-aduk sampai tercampur, sampai halus. Setelah itu kami membuang air sisanya, karena waktu itu bubur kertasnya itu masih sangat basah. Jadi kami peras sampai agak kering. Setelah itu kami campurkan bubur kertasnya menggunakan tepung tapioka. Pertama kami uji coba menggunakan tepung tapioka dicampurkan dengan air panas, namun awalnya gagal. Tapi Ustazah Atin kasih saran,
dicoba lagi. Akhirnya percobaan kedua itu sudah mulai berhasil, dan campuran tepungnya itu sudah mulai agak lengket. Akhirnya kami campur dengan bubur kertasnya. Setelah adonannya jadi, kami tempelkan ke batangnya sini. Setelah jadi batangnya, kami melanjut ke bagian bumi. Setelah bagian bumi, kami ke bagian bawah sini. Lalu bagian akhirnya kami menempelkan kapas-kapas yang kami sobek-sobek sampai menjadi kecil-kecil, lalu ditempelkan. Dan ini adalah bagian paling sulit dalam pembuatan produk ini, karena kami sempat mengalami banyak kegagalan, ya dikarenakan kapas yang susah menempel dan kebanyakan menempel di tangan, bukan menempel di batangnya. Namun akhirnya produk ini berhasil akibat perjuangan dari kami semua. Lalu kami menggunakan wadah key spray, lalu diisi air, dicampuri dengan cat warna hijau. Kami semprotkan ke kapasnya sehingga airnya menempel di kapasnya dan menjadi warna hijau. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari 7G mewakilkan proyek P5, yaitu produk. Pertama, kami membuat produk ini itu awalnya ditunda-tunda sehingga sampai tinggal beberapa hari lagi baru bikin, jadi hasilnya kurang maksimal. Yang pertama ada sistem tata surya yang akan dijelaskan oleh kami berdua, dan juga jam. Alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat sistem tata surya ini ada kardus, kertas. Lalu ini planet-planetnya kami buat menggunakan kertas bekas yang kami untel-untel, lalu dilapisi dengan lakban berwarna bening atau isolasi. Kemudian kami cat menggunakan cat poster, dan juga kardusnya menggunakan cat poster juga. Kegunaannya ini kita bisa mengenal dan menambah wawasan mengenai sistem tata surya, yang dimana inti tata surya ini ada matahari, kemudian ada planet-planet. Susunan tata surya yang pertama yaitu planet Merkurius yang paling kecil, Venus yang biasa disebut dengan bintang fajar, lalu ada bumi yang merupakan tempat kita tinggal saat ini, ada Mars, planet merah, kemudian ada Jupiter, planet terbesar, ada Saturnus, planet yang paling cantik karena memiliki cincin yang besar, lalu ada Uranus dengan Neptunus. Uranus merupakan planet terdingin dan Neptunus merupakan planet terjauh. Kemudian produk kedua akan dijelaskan oleh saya. Jadi produk kedua ini adalah jam. Tepuk tangan dulu dong. Jadi jam ini diangkat dari temanya jam Cina. Jadi bentuknya ini seperti gong. Jadi di sini ini kegunaannya sudah pasti untuk mengetahui waktu. Alat dan bahan yang dipakai untuk membuat produk ini itu 95% dari bahan bekas. Jadi kita menggunakan kardus, lalu stick untuk bagian
pilarnya. Lalu jamnya ini dibeli ya. Intinya dari produk yang kedua ini, kita itu harus menggunakan waktu sebaik-baiknya agar jangan hanya. Terima kasih. Sekian dari penampilan kami, senam, drama maupun produknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.